Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sambil ya. Bapak takmir masjid, pengurus masjid dari Masjid Nurul Huda di Kuningan nggih. Bantu-bantu lah ya, Bro. Di Kuningan nggih, Pak. Sudah terdengar suara saya? Iya. Oke, ini Nurul Huda Kuningan nggih. Terus benar? Ya, Betul. Ya, Nurul Huda Kuningan ini sudah memasukkan data-datanya, penilaian dirinya di miaward.or.id. Nah, kami sudah melakukan penilaian sebagai juri, lalu kami akan melakukan verifikasi, terutama data-data yang sudah disediakan. Nanti bisa laptopnya atau berkasnya diangkat ataupun kalau HP-nya ditunjukkan ke HP-nya ke bawah begitu. Tapi suara dalam. Itu nggih, bisa didengar nggih. Datanya mana siapkan saya? Oke, kalau salah satu di mute dulu Pak, mic-nya salah satu di mute agar tidak mengung. Nah gitu. Nah, oke. Ini. Nah, oke. Jadi nanti berkas-berkasnya itu nilainya, itu nanti bisa naik, bisa turun. Naik karena ada beberapa data saya lihat tidak bisa diakses. Tidak bisa diakses itu contohnya seperti ini, Pak. Contohnya seperti ini. Bentar, Pak. Yang mengupload berkas-berkasnya siapa nggih, Pak? Ada di sini. Yang mengupload berkas. Ini yang uploadnya sekretaris, Pak. Oke, ada orangnya. Ini lagi nyiapin ininya. Nah, kayak seperti ini yang diupload di Google Drive itu tidak bisa dibuka. Nah, itu kan sebetulnya ada settingannya dibuka, gitu kan. Dibagikan untuk orang lain. Nah, setelah saya klik berkasnya dari Masjid Nurul Huda Kuningan ini seperti ini, saya tidak bisa mengakses, sehingga perlu dibuka aksesnya. Nanti yang sekretarisnya gitu, Oke, nanti silakan dipersiapkan. Sekarang kita kenalan dulu kan gitu ya. Perkenalan dulu Bapak yang hadir di situ, ada ketua takmirkah, ada sekretarisnya dan yang lain-lain, monggo bisa disampaikan. Oke, silakan Pak. Silakan, ada salah satu yang perkenalan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore ini kita dapat berkumpul di masjid ini, begitu juga dalam acara Zoom meeting dalam rangka verifikasi DMI Award. Salat dan salam semoga terlimpahkan kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu. Langsung saja Pak untuk verifikasi. Perkenalkan dulu. Perkenalkan dulu, nama saya Maksudi sebagai Sekretaris DKM Masjid Nurul Huda Desa Garawangi. Untuk yang pertama, permohonan maaf untuk ketua, kebetulan
hari ini mengantar istrinya kontrol ke Bandung, ke Rumah Sakit Bandung. Dia tidak bisa menghadiri acara meeting bersama Bapak. Sekali lagi saya mohon maaf. Yang ada bagian dari kepengurusan ini ada wakil, ada saya sekretaris, ada dari PKPRMI atau Gema Generasi Muda Islam, Generasi Muda termasuk Generasi Remaja Masjid Negarawangi, ada hadir mendampingi. Itu saja untuk yang perkenalan, Pak. Baik, diawali dari yang mana dulu, Pak? Diawali dengan nomor 1, Pak. Nomor 1 itu adalah sini disebutkan struktur organisasi yang dilengkapi dengan urean atau job description-nya. Nah, di sini dituliskan menilainya Bapak dari pihak Nurul Huda itu 4. Tetapi berkas pendukungnya di Google Drive itu tidak bisa saya akses. Nah, tidak bisa akses, saya klik Google Drive-nya itu munculnya seperti ini. Nah, munculnya seperti ini. Jadi ini kami menilainya jadinya cuma 1, Pak, karena buktinya tidak bisa diakses. Sehingga kalau ini bisa diakses, nanti kalau memang lengkap bisa 3 atau 4 itu. Diperlihatkan aja ya, Pak ya. Nah, bisa dengan cara kalau Bapak berkenan nanti di foto HP itu, lalu dikirim ke WA saya. Iya. Nah, Nanti saya siap dikirim ke saya, nanti akan saya masukkan penilaiannya. Iya. Tuh, nanti bisa naik itu, Pak, karena kami di sini karena tidak ada buktinya, hanya cuma menilai 1. Siap. Nomor 1 begitu ya. Nomor 1 ditulis, dicatat. Yang pertama di foto, nanti apa job description-nya dan strukturnya, lalu dikirim ke kami. Oke, nomor 1. Yang berikutnya nomor 2. Yang nomor 2 itu adalah maaf Pak, mau buka linknya dulu. Oke, bagus. Ya. Kalau bisa dibuka linknya, tidak usah harus. Nanti bisa begini caranya. Silakan dibuka, nanti saya periksa kembali gitu. Nanti paling lambat umpamanya jam 9 gitu ya, jam 9 nanti saya proses kesempatan. Oke, kalau menurut saya kok dicatat dulu saja, Pak. Dicatat dulu. Nah, nanti yang pertama yang bisa dibuka gitu. Nah, nanti dicatat, nanti saya tunggu sampai jam 9 malam. Kalau buka kan nggak lama ya. Ya. Tadi yang pertama itu struktur dan ureanya ya, Pak ya. Ya, struktur dan job description-nya. Yang ngisi sudah paham mestinya, Pak. Yang pernah upload sudah paham pernyataan-pernyataan yang harus diisi. Berikutnya nomor 2. Nomor 2 ini juga sama, tidak bisa diakses. Nah, di sini kan rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Ya. Nah, itu juga tidak bisa diakses, sehingga sebetulnya tinggal membagikan dibuka aksesnya. Oke, jadi nomor 1 sama nomor 2 saya tunggu untuk dibuka, saya periksa. Ya. Diusahakan sangat jelas lampirannya, ini jangka pendeknya, ini jangka menengahnya, ini jangka panjangnya, sehingga jelas. Jangka panjang ini masjidnya, itu saya lihat masjidnya sudah luar biasa itu, Pak. Kelihatan dari sini bagus, mengkilat, kan begitu. Nah, mungkin jangka panjangnya adalah bagaimana masjid ini diisi oleh orang-orang sujud yang sujudnya bisa khusyuk. Nah, itu langkah-langkahnya seperti apa, jangka panjangnya. Menghadirkan umpamanya ustadz atau kiai, atau kalau di Sunda apa ya Pak Kiai itu? Ya pokoknya pemuka yang orang-orang pinter itulah Pak, bagaimana mengajari
jamaah, bukan ngajari takmir, ngajari jamaah, ngajari jamaah bagaimana untuk sujudnya itu bisa dulu. Nah, begitu maunya begitu. Nah, caranya mungkin dengan ngaji atau kurikulum yang kurikulumnya itu ujungnya sampai sana, jangka panjangnya begitu. Sehingga umumnya tiap bulan atau tiap minggu sekali ada pengajian secara rutin yang kurikulumnya ada. Kalau perlu Masjid Nurul Huda bisa mendirikan, mohon maaf, umpamanya pesantren, mendirikan panti asuhan, itu kan jangka panjang semua, Pak. Sehingga nanti di sekeliling itu bisa betul-betul harapan Rasulullah kepada umatnya itu bisa kita penuhi ya, walaupun sedikit demi sedikit. Itu nggih Pak, nomor 1 tolong dibuka aksesnya, nomor 2 tolong dibuka aksesnya. Selanjutnya nomor 3. Nomor 3 tentang sistem administrasi dan keuangan syariah yang akuntabel, memenuhi standar akuntansi dan menggunakan bank syariah. Ini sama, setelah saya buka aksesnya juga tidak bisa. Sehingga nilainya semua 1 Pak, karena nggak ada buktinya kan gitu. Sementara ini. Oke, nomor 3 silakan juga dibuka yang sudah dilakukan. Sudah punya QRIS ya Pak. QRIS sudah punya, syukur-syukur punya sistem akuntansi di Excel atau apa, keuangannya yang sudah bisa diakses. Nah, akuntabel itu maksudnya akuntabilitasnya terjaga. Laporan-laporan kepada jamaah. Nah, itu laporan kalau mingguan kan mungkin cuma ditempel di whiteboard ya Pak ya. Tapi bisa jadi tiap tahun itu Masjid Nurul Huda mengeluarkan laporan, dibentukkan, umpamanya dibentukkan di Facebooknya atau di Instagramnya kalau punya, sehingga semua jemaah itu, oh uang saya betul-betul dipertanggungjawabkan, infak saya. Nah itu nanti akuntabilitasnya itu terjaga. Iya. Ya, nanti tolong dibuka kembali. Iya Pak. Di nomor 3, yang nomor 4. Sistem administrasi dan keuangan berbasis digital. Ya, berbasis digital itu menurut saya ya cukup bisa diupload yang bisa diakses oleh semua jamaah. Bahkan kalau umpamanya orang yang sudah merantau di Amerika, nah, kalau mau melihat perkembangan masjid yang saya kecil dulu ngaji di situ, jamaah di situ, wah luar biasa Pak. Nanti bisa terjalin hubungan yang sangat baik. Bisa jadi kalau di Amerika itu mau infak ragu-ragu, mending kan dikirim ke Nurul Huda. Ini Pak, Nurul Huda punya rencana jangka panjang mendirikan panti asuhan yang sudah terkumpul baru segini gitu kan. Nanti yang perantau-perantau itu bisa mengirimkan dana infaknya, dana zakatnya, kan lebih mantap kalau di masa kecil ya Pak, masa remajanya di situ. Iya, betul. Hail apa-apaan Hail? Ya, berikutnya ya, ini kalau saya buka yang nomor 4 itu tidak bisa diakses sehingga nilainya drastis Pak, bisa bagus kalau nanti bisa saya akses. Itu berikutnya nomor 5. Nomor 5 itu rapat rutin. Rapat monitoring atau rapat evaluasi minimal per bulan ada notulensinya. Ada laporannya. Nah, ini yang hadir Pak Samsudin, Pak Dr. Udin, Rugina, lalu Pak Sofian ini hadir kan, lalu ini yang hadir ini nanti keputusan rapatnya tiap bulan ditaruh di bawahnya keputusannya ini. Lalu monitoringnya umpamanya ada kegiatan contoh mau mendirikan panti asuhan tadi itu pergerakannya sampai mana gitu kan. Dalam 2 tahun ini harusnya berdiri panti asuhan. Ini bulan pertama, bulan dana. Lalu umpamanya bulan ketiga izin mendirikan bangunan atau IMB-nya kan. Memang luar biasa nanti. Niatnya di MI itu luar biasa. Luar biasa. Oke, berikutnya data jamaah. Mohon maaf, nomor 6 itu ada sertifikat wakaf enggak Pak? Kalau wakaf belum Pak. Kebetulan karena ini bukan wakaf. tanahnya tanah desa Pak.
GG, tanah GG, tanah desa. Jadi nggak bisa ada akses untuk wakaf. Ada hitam di atas putihnya, Pak? Ada, waktu itu dikirim di itu. Ada hak guna pakai dari desa. Tolong nanti. Kebetulan saya juga nggak bisa, linknya nggak bisa dibuka, Pak. Oke. Untuk itu nanti dikirim ulang bagaimana, Pak? Oke, dikirim ulang tidak apa-apa. Nah, sebaiknya karena ini orang banyak ya Pak, jadi saya verifikasi, nanti kan ada pihak pusat lagi yang juga mau membuka link itu, sehingga diusahakan linknya tetap di situ. Iya. Gitu ya, diperbaiki. Kalau memang nggak bisa di Del, diperbaiki yang bisa. Tapi mestinya bisa Pak, Google Drive itu kan tinggal ya nanti banyak yang ngerti lah di situ. Oke, nanti hitam putihnya status tanah itu tolong ya. Lalu yang kedua memenuhi IMB. Ada IMB-nya segala nggak? IMB belum Pak, dalam proses, masih dalam proses. Dalam prosesnya nanti bisa difoto. Iya Pak. Nah, itu penerimaan berkasnya atau biasanya kan ada ya Pak ya. Iya. Lalu berikutnya data jamaah. Ini biasanya nggak pernah dicatat. Data jamaah umpamanya sekali waktu Jumatan. Itu yang Jumatan suruh tanda tangan atau daftar hadir gitu. Kan luar biasa, Pak. Nah, nanti itu umpamanya diminta juga untuk mengasih nomor HP. Nah, satu saat kan bisa umpamanya kalau memerlukan dana pendirian panti asuhan dan yang lain-lain tadi kan di WA. Itu luar biasa, jaringannya tambah besar. Bahkan nanti kalau umpamanya ada ustadz yang ngisi pengajian di situ, dibikin ringkasannya dikirim ke jamaah. Itu kalau punya database seperti itu kan luar biasa. Oke, itu data jamaah. Yang berikutnya nomor 9, data mitra kerja, donatur, sponsor. Itu kan mesti ada ya Pak. Di sekeliling sana mungkin ada pabrik, ada kantor, ada orang yang punya perusahaan. Itu kan sok nyumbang lah, itu datanya ada ya. Sehingga apa Bapak? Ini kan kepentingannya. Kalau nanti mohon maaf semua orang itu akan meninggal ya. Yang tua-tua ini meninggal, yang muda-muda kader-kader mau meneruskan bagaimana masjid ini bergerak kan bisa seperti ini. Kalau melihat data-datanya di silaturahmi. Berikutnya ini hampir semua nilainya 1 Pak. Ini kalau ada semua luar biasa. Memiliki silabus atau tema materi khutbah. Nah, jarang-jarang. Ada ya. Ya, ini kan umpamanya kalau yang tadi tujuannya itu adalah jamaah khusyuk. Nah, dimulai dari apa? Umpamanya panduannya pakai silabinya pakai ya Ulumuddin atau Kimya Sa'adah atau Syarhul Hikam umpamanya itu dijadikan hikmah pertama ini dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari gitu kan, ini bisa dijadikan silabus yang tidak usah buat modul karena udah ada kitabnya kan begitu. Sehingga nanti itu luar biasa Pak, insyaallah. Tapi sudah ada ya sebetulnya. Ada silabinya ya. Ya, ada. Selama ini apa Pak silabinya untuk membentuk ketakwaan apa kalau dapat diceritakan monggo. Untuk sementara masih di kisaran ini akhlak, fikih, akhlak, dan ketika khutbah aja persiapannya untuk persiapan khutbah. Khutbah Jumat. Bagus Pak, karena pengalaman saya saat kalau Pak Khotib itu tidak diberi tema, itu nanti kan bisa mengulang-ulang ya antara khotib satu dengan yang lain sama gitu. Tapi kalau ada silabinya ini kan nanti bisa berkelanjutan, bahkan bisa dievaluasi Pak. Makanya nanti kita tanya-tanya jamaahnya, ini perkembangannya bagaimana. Oh berarti masjid ini kalau memang masih ada yang kurang, ditambah apanya itu temanya kan begitu. Pokoknya sekarang untuk anak muda ini kan gangguannya, cobaannya banyak Pak dengan
bagaimana kita anak muda ini dengan khutbah, dengarkan khutbah, literasi terhadap internetnya itu tumbuh, kesadarannya terhadap menggunakan internet secara positif itu tumbuh. Oke, berikutnya memiliki daftar khotib. Kalau ini insya Allah sudah ada, tapi yang biasanya ada cadangannya Pak. Makanya kalau di jadwal khotib kan apabila berhalangan menghubungi. Ada cadangannya ada. Oh ada Pak, ada. Lah itu berarti lengkap. Jadi, ya, ada 3 hari sebelum hari Jumat itu udah ada koneksi konfirmasi ke yang bersangkutan. Bagus nih Pak nih. Ya. Ya kita kan nggak berharap khotibnya itu pas sakit atau keluar kota, tapi kan kadang-kadang itu terjadi ya. Nah, dengan adanya cadangan seperti itu semua bisa dikendalikan sejak awal. Oke, berikutnya setelah khotib, sholat jamaah dan sholat sunnah. Kalau di masjid sini 5 waktu jelas ya Pak ya. Kalau ada sholat sunnah, sholat taraweh kan sudah jelas. Ada sholat-sholat seperti sholat tasbih itu ada enggak? Kegiatannya ada sewaktu aja Pak, di kegiatan Ramadan biasanya di akhir sebelum Ramadan. Nah, kayak gitu diceritakan Pak, diceritakan. Syukur-syukur pernah ada fotonya gitu kan. Ya. Kalau sholat sih nggak perlu difoto kita ya mengadakan. Ya. Tapi menyelenggarakan ya Pak ya. Iya. Ya, nanti kalau ada bukti-bukti yang bisa dikirim atau jadwal atau pengumumannya Pak, biasanya kalau kita mau menyelenggarakan iktikaf atau mau sholat tasbih bersama, tahajud bersama, kan ada pengumumannya ya. Nah itu pengumuman barangkali ada sisa-sisanya bisa dikirim nanti. Oke, berikutnya membuka ruang sholat di luar waktu sholat wajib. Bisa ya Pak, umpamanya ada musafir lewat 24 jam. Ya, nanti apa yang bisa dijadikan bukti, umpamanya monggo nanti. Iya. Ini betul Pak, nggak bisa diakses semuanya ini Pak. Sampai ke 13. Terselenggaranya kegiatan dakwah seperti kultum, peringatan hari besar, itu ada loh Pak? Ada Pak, ada. Itu Ini sebetulnya semua yang diupload itu ada, cuman karena mungkin kita keterusan gaptek lah masalah ini ya, intinya belum melibatkan anak muda yang ini kita ini masih, ada Pak Dr. Luginya juga, nanti bisa ini mungkin memberitahu caranya gitu. Saya akan ini ada yang bawa HP Pak, yang Zoom ini ada pakai HP. Iya, tethering ini. Oke, saya minta coba dari luar nih Pak, diperlihatkan masjidnya dari luar, tempat parkir, lalu sanitasi, tempat wudhu, sanitasinya, pengairannya, atau kalau ada yang ramah anak, maksudnya ada tempat main anak-anak, ada ayunan, ada apa gitu ya Pak. Nah, HP-nya di bawah sana saya ingin lihat. Ini aja nih ya, oke ini aja. Yang pakai HP, yang pakai HP ya Pak. Ya, oh. sebentar. Lagi dikonek. Ya. Oke. Nah, kalau di sini kan yang perlu kita cek yang di luaran kan seperti tempat parkirnya, lalu tempat yang ramah anak itu maksudnya ada tempat-tempat main anak lah Pak. Kalau main mah biasa mainnya ramai di depan masjid, cuman gini ya parkirnya mungkin masih dalam penataan Pak. Kemasan. Iya. Kalau Kebetulan sistem pengairannya pripun Pak? Itunya pakai PDAM Pak. Limbah maksud saya limbahnya. Untuk limbah kalau dari MCK kita punya speed tank. Kalau dari tempat wudhu langsung ke sungai Pak. Kali. Langsung ke sungai. Oh, oke. Oke, lalu ada untuk yang difabel, masjid ini bisa nggak dinaiki sepatu roda Pak? Belum diakses Pak. Ya, paling kursi biasa yang disiapin di dalam masjid aja. Oke.
Kalau dari luar ke dalam kita belum menyiapkan. Medan bukan? Ya karena jarang ya, mungkin kalau ada orang yang berkursi roda ya diangkat gitu ya Pak ya. Iya. Oke, nah kemudian Bapaknya lagi. Pak Dadan mau ini Pak, sebentar Pak Dadan mau nyoting ke ruangan luar sama ke tempat parkiran. oke, silakan. Ya. Di sana ya dan biro. Dalam dulu. Sambil menunggu boleh Pak yang lainnya. Oke, ini tempat pengimaman. Bersih dan nyaman kayaknya di situ Pak ya. Bersih asalnya. Siap, belok. Pak, background di spanduk itu apa Pak? Ya, di spanduk. Sebentar Pak. Ada spanduk. Oh, spanduk di belakangnya Pak Dais, Pak Dadan. Tadi Ada spanduk. ya. Memang sebetulnya apa yang tadi ditanyakan oleh Bapak itu secara ini ada Pak. Oke. Cuma karena kelemahan kita ini masalah ipteknya ini gaptek lah artinya Ya. Sampai Jadi ini saya saja tunggu persiapan. sampai jam 9. Okay. Iya siap. Sampai Saya tak lihat Pak Dadan ini. iya. Itu bukan jalan rame ya, enak ya. Ini jalan raya ini. Parkirnya ya Pak. Iya ini Parkirnya di parkiran. sini ya. Iya di depan masjid Pak. Nah ini anak-anak tadi itu main apa Pak? Itu ada main futsal, ada yang main ini Pak. Oh oke. Halaman. Berarti termasuk kalau menurut saya ini bagus anak-anak seperti Iya. ini kan berarti masjidnya itu juga ramah anak gitu Pak. Iya Pak. Ini Pak yang anak main biasa. futsal tadi Pak Dadan. Siapa Pak Dadan? Ada. Habis main bola juga suka ini langsung pas waktu duhur kita ramai lah masuk sini. Asar juga harus main biasa anak-anak terus menjelang ini sholat dulu gitu. Ini di Menara. ya ini menaranya berarti. Oh luar biasa. Kujang ya Pak itu ya. Iya. Iya, menara. Kujang terbesar Jawa Barat ini Pak. Wangi nih. Ininya ikonnya itu. Wangi. Wah itu banyak masih ruang-ruang yang sangat luas ya Pak ya. Iya. Wah, bagus. Tanamannya Setelah Idul Adha ada pembangunan rencananya halaman depan Pak. Oke. Atau untuk parkir. Itu rencana jangka pendek berarti itu. Jangka pendek ya. Umpamanya ada tempat duduk di area dalam situ kayak taman itu loh Pak. Itu kan Taman ya. nyaman. Oke. Wah, itu anak-anak menyenangkan itu. Iya ramai ini anak-anak. Desa Dari kantoran juga dekat. Saya jalan santai ya. Sekarang bagian niku Pak, bagian air tempat wudhu, toilet gitu. Mohon maaf nggih. Badan. Tempat wudhu. Nggih, tempat wudhu, toiletnya. Oke, DMI Award. Oke, alhamdulillah di Pampang ya. Pak, mohon maaf Pak, spanduk DMI Award-nya diperjelas Pak, diperlihatkan lagi Pak. Iya. Nanti itu dulu nanti ke nanti ke air dulu. Iya, tempat wudhu pria. Yang di bawah tempat cuci kakinya Pak, coba. Iya. Ada tempat cuci kaki. Ada tempat cuci kaki ya. Alhamdulillah, itu lewat sana. Kesucian itu. Bersih kok Pak nggih ya. Itu tempat wudhunya, tidak ada tempat gantung kopiah Pak di atas itu. Ya biasanya kan kopiahan kan gini. Iya. Adanya di ruang itu ya di kamar tuh
Ini Oke. toilet. Ya, toiletnya ada 2 Pak yang pria. Ada 2 untuk kencing dan BAB dan dibagi bisa. Oke. Ini untuk ininya. Terus pembuangannya Pak, pembuangannya terutama ke sungai ya Pak ya, langsung ya. Iya, kita langsung ke sungai Pak karena dekat. Nah, masalah. Ini untuk meja apa Pak? Ini biasa kalau ada ini prasmanan, Pak. Prasmanan kalau ada ini kegiatan kan tiap Jumat pagi itu ada subuh rasa Jumat gitu, rasa Jumatan. Jadi ramai kalau subuh hari Jumat itu biasa ada penceramahnya tiap itu. Setelah itu biasa kita ada sajian sarapan jasmani pas setelah itu teh makan-makan gitu. Ini tempat wudhu dan toiletnya saya pikir cukup ya. Lalu ada dapur buatan Pak? Dapur belum ada dapur. Ada. Berarti kalau ada, mohon maaf, kalau ada kejadian bencana gitu belum pernah ikut sebagai masjid, lalu kemudian ikut aksi tanggap bencana gitu belum pernah Pak? Ada Pak, kegiatan-kegiatan gitu ada. Ada ya, ya nanti coba dicek lagi. Ini amplinya ya, ini sound systemnya. Ini CCTV? Iya, CCTV ya. Iya, monitor CCTV. Monitor CCTV itu Pak. Ya, berarti ada wifi-nya juga Pak situ. Wifi ada Pak. Ada, alhamdulillah. Ya. Oke. Ini di depan pengimaman berarti. Ini ruang itu pelang DMI-nya belum. Iya, tadi ada spanduk DMI ini. Spanduk. Biar seneng nanti pengurus DMI pusat Pak. Ada berapa? Ada 2 spanduk. Iya. Nanti ini kan saya rekam Pak. Saya tunjukkan ke Bapak pengurus di pusat sana. Iya. Mana spanduk DMI yang agak lama. Nah, ini selamat dan sukses DMI Award, mari memakmurkan dan dimakmurkan masjid. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tahun-tahun depan lebih baik lagi DMI ini. Amin. Ini lagi ditata Muhammad lagi dalam taraf ini. Pak Dr. Lugina pengurus wilayah kah? Saya kabupaten. Wilayah kabupaten. Juga. Di wilayah juga wakil sekretaris di Kuningan. Alhamdulillah. Ya. Makasih nih. Iya Pak, sementara ini kan memang kalau DMI ya mungkin tahun depan lebih baik lagi. Ya. Alhamdulillah ini sudah mengusik kebangkitan penataan masjid nih, gerakan dari pusat. Iya. Jadi kalau yang tentang tanggap bencana belum lah Pak. Wah, ini anak-anak ini ada mainannya begini ya Pak. Ada TPA-nya Pak ya? Iya ada. Dinia ada enggak? Belum ya dinia. Maksudnya TPA tingkat lanjut itu untuk remaja itu ada enggak? Itu ininya dengan pesantren Pak ini. Oh, ini dengan pesantren. Sebelahnya pesantren. Pesantren berpisah apa bangunan dari masjid. Ada itu TPA-nya Nurul Faizin dari. Oh, berarti kolaborasi istilahnya ya Pak ya. Iya. Kolaborasi. Perpustakaannya? Perpustakaannya ada. Perpus. Nanti di ini. Nah ini untuk penyandang itu ya Pak, orang-orang penyandang, iya. Terus hijab untuk wanita. Ya. Oke, sekarang ini perpusnya. Perpus, dah. Ini cukup luas ruangannya, jadi agak lama kalau ini. Nah, wah, sekretariatnya kayak kantor bank, Pak. ada banyak ini berapa ini. Ini ber-AC semua berarti di dalam ini, Pak. Apa ya? Ber-AC? Iya, AC alam aja. Oh, iya. AC alam. Iya. Oke. Ya.
Tuh, masuk kemana lagi tuh? Ya ke Koleksi ini. buku. Ya, Oke. ini kalau Quran itu biasa di depan dekat ini ada juga jamaah. Biasa antar maghrib ke isya itu kita banyak yang baca Al-Quran, jadi disiapin di depan. Kemudian sekarang juga lagi disiapkan untuk ini tiap-tiap dekat tiang itu persediaan untuk penyimpanan Al-Quran. Biar jamaah gampang ininya. Banyak yang baca Pak ya? Iya, alhamdulillah. Jadi Salah banyak tamu juga yang ini numpang sholat di sini. Gitu. Malah kita siapkan Al-Quran besar buat jamaah yang sepuh. Salah satu untuk menarik jamaah itu selalu membaca itu diumumkan buku baru gitu Pak, ditulis agak besar di mana. Buku baru koleksi perpustakaan masjid. Iya, belum sampai ke sana Pak. Ya bagus itunya Pak. Nanti di ini kan. Ada yang DKM Pak Haji Ugin buku terbaru. Itu ya. Pemberdayaan masjid ya. Iya. Ada. Oke, nanti satu saat masjid bisa menyelenggarakan lomba resensi buku. Ya, mungkin kalau tidak ada lomba resensi kan mungkin jamaah nggak bakalan baca. Mungkin anak-anak remaja ini nanti ya dimotivasi dengan dana hadiah, kita kerjasama dengan toko buku atau apa gitu Pak, sehingga generasi muda baca buku tidak hanya nonton HP terus gitu. Oke, terima kasih kelilingnya Pak Dadan. Wah. Sudah cukup Pak. Cukup Pak. Ya, sudah cukup. Nah, saya akan tanya begini, sudah ada yang bantu untuk membuka akses yang terkunci itu enggak Pak? Ya. Ini akses yang terkunci itu bisa ada yang bantu buka enggak? Pak Dr. Lugina punya banyak mahasiswa diajak untuk bantu membuka akses yang dikunci itu. Yang kemarin dikunci ya ini dikirim. Iya. Ya mungkin nanti kalau ini ya bisa diirikan. Belum Pak, belum bisa nanti dicoba dengan. Sebetulnya di Google banyak Pak cara membagikan file dari Google Drive ya. Nanti coba dicari begini, saya akan chat nanti diletakkan di Google. Cara membagi. Ya mungkin nanti di ini aja Pak, sampai jam berapa ini ya kita waktunya untuk ini. Oke, saya tawarkan gini Pak. Saya terakhir itu harus laporan itu tanggal 15. Iya. Tapi tanggal 15 kan juga malamnya saya juga tidak bisa karena saya juga punya rutinan kajian tafsir di masjid, sehingga kalau dikirim saya mohon dikirim sebelum jam 4 ya Pak. Hari Rabu tanggal 15 sebelum jam 4. Nah, nanti jadi saya masih punya waktu untuk memeriksa, lalu kemudian saya laporkan. Karena tanggal 15 itu terakhir saya laporan. Iya. Ya mungkin waktu yang itu kita akan coba lengkapi apa yang tadi Bapak sarankan yang belum ada ini sudah dicatat sama ini sekretarisnya. Jadi apa-apa nih akan dilengkapi insya Allah sebelum jam 4 subuh. Jam 4 sore jam 4 sore Pak. Enggak maksudnya hari ini ya tanggal 14. Rabu. Ya kan hari sekarang Senin ya ada waktu sampai 2 hari. Ya. Pak Dr. Lugina ngajar di mana Pak? Saya kalau secara definitifnya di pengawas SMA. Kalau bagian waktu lainnya di kampus Unisa. Di Unisa. Oke, sekalian kenalan, kalau saya di UII Pak, di UII, alhamdulillah. Islam Indonesia, saya di PAI, Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah, ya, sip lah. Jadi pejuang masjid, pejuang PAI juga ya. Pejuang mendekatkan diri pada Allah Pak. Pada Allah. Ya, yang sulit itu mendekatkan diri kan banyak godaannya ya Pak. Pak Ustadz Lukman aslinya dari mana tuh? Saya Mojokerto Pak, Jawa Timur. Mojokerto. Bapak saya Jombang. Dulu saya pesantren di Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang Pak.
Oh, Jombang. Bahrul Ulum. Jadi Bahrul Ulum itu yang tambak beras. Kalau di Jombang kan ada tebu ireng gitu ya. Nah, iya. Yang ini kalau orang-orang tua dulu yang Mbah Abdul Wahab Hasbullah. Iya. Pendiri Masya Allah. pesantren di tempat saya. Itu ya Pak ya. Salam kenal semuanya. Ada Pak Dadan, ada Pak Dr. Rina, Pak Tapi Sam. nanti enggak lengkap nih, enggak sempurna Pak Ustadz Lukman kalau enggak berkunjung ke Garawangi gitu ya. Insya Allah nanti kalau saya lewat sana saya tak WA lagi Pak siapa tadi yang WA sama saya. Nanti akan saya usahakan saya kalau lewat sana atau nanti DMI kalau punya program ya mungkin kita. Nah, ya berlanjut ya. Yang penting Oke, gitu kita... dampak yang lebih luas. Kalau jangka dekat sih enggak nuntut lebih dahsyat untuk Kuningan tuh. Yang penting Garawangi tercatat di tingkat nasional gitu ya. Dan juara satu Pak. Dan juara satu. Kalau nanti catat juara satu di nasional Pak. Ya, nanti yang menentukan juara itu bukan saya kok Pak. Saya cuma laporan. Oke, begitu semuanya. Para Pak Mir dan juga Pak dari DMI Pak. Nah, ini generasi mudanya Mas Rizky. Mas Rizky generasi muda, ini generasi tua. Ada ya. Oke, waalaikumsalam Pak Sofyan. Semuanya saja saya mohon pamit. Semua ini mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu berkah nih, barokah diterima amin. Subhanahu wa taala dan jamaah kita di masjid-masjid ini menjadi lebih baik, Ada foto bersama tertata gitu. Oke, terima kasih atas sambutannya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Mari kita tutup untuk verifikasi data DMI Award ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Foto bersama ada. Gimana Pak? Oh, foto bersama nggih. Silakan. Foto boleh. Ini saya rekam kok. Nanti saya kirim linknya ya. Merapat tapi itu ke atas nah gitu. Dadan bisa dinyalakan? Pak Dadan? Pak Dadan bisa nyalakan. Masih mati layarnya. Dinyalakan ya. Kameranya Pak Dadan? Kamera Pak Dadan Biar lengkap semua terbuka gitu kan. Iya. Yang agak melek ini Pak Dadan, kita mah masih gaptek. Ini ada Pak Oman. Pak Sofyan malah kameranya terus mati sekarang. Siapa? Oh, Pak Sofyan. Pak Sofyan, Pak Dadan. Foto enggak? Ini dulu. Iya. Oke, cukup ya. Oke, sudah saya screenshot, nanti saya kirim fotonya, bahkan juga rekaman videonya saya. Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya. Ya, enggak.